Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan anak, remaja, dan dewasa. Pengertian psikologi perkembangan. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana dan mengapa manusia berperilaku. Psikologi perkembangan adalah subkelompok psikologi khusus yang mencangkup psikologi anak, remaja, dewasa, pria dan wanita, psikologi abnormal, psikologi kepribadian, psikologi diferensial, dan psikologi binatang. Psikologi perkembangan mempelajari perilaku seseorang dan perubahannya selama berbagai tahap perkembangan, mulai dari masa sebelum lahir, prenatal, hingga masa bayi. Lalu ada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berarti perubahan dalam ukuran dan struktur tubuh, sehingga lebih banyak berkaitan dengan perubahan fisik. Perubahan psikologis yang disebabkan oleh pematangan fungsi fisik yang normal terjadi pada orang yang sehat disebut pertumbuhan. Perkembangan berbeda dengan pertumbuhan, adalah perubahan dalam fungsi fisik dan mental sebagai akibat dari pengaruh lingkungan. Suatu urutan perubahan yang bertahap dalam suatu pola yang teratur dan saling berhubungan juga disebut sebagai pertumbuhan. Aspek-aspek perkembangan anak. Perkembangan berkenaan dengan keseluruhan kepribadian individu anak karena kepribadian individu membentuk satu kesatuan yang terintegrasi. Secara umum dapat dibedakan beberapa aspek utama kepribadian individu anak, yaitu aspek intelektual, fisik motorik, sosio-emosional, bahasa, moral, dan keagamaan. Perkembangan dari tiap aspek kepribadian tidak selalu bersama-sama atau sejajar. Perkembangan sesuatu aspek mungkin mendahului atau mungkin juga mengikuti aspek lainnya. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan anak. 1. Masa kelas rendah sekolah dasar. Beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini antara lain adalah sebagai berikut. A. Adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani dengan prestasi sekolah. B. Adanya sikap yang cenderung untuk mematuhi peraturan-peraturan permainan yang tradisional. C. Adanya kecenderungan memuji sendiri. D. Suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain kalau hal itu dirasanya menguntungkan untuk meremehkan anak lain. E. Kalau tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka soal itu dianggapnya tidak penting. F. Pada masa ini, terutama pada umur 6-8 tahun, anak menghendaki nilai yang baik tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberikan nilai baik atau tidak. Yang kedua, masa kelas tinggi sekolah dasar. Beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini antara lain adalah sebagai berikut. A. Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. B. Amat realistik, ingin tahu dan ingin belajar. C. Menjelang akhir masa ini telah ada minat terhadap hal-hal dan mata pelajaran khusus. D. Pada usia 11 tahun, anak membutuhkan guru atau orang-orang dewasa lainnya. E. Anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk dapat bermain bersama-sama. Di dalam permainan ini, anak tidak terkait lagi. F. Pada peraturan tradisional, mereka akan membuat peraturan sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan belajar tentang psikologi perkembangan remaja. Yang pertama, masa remaja secara psikologis. Masa remaja itu bisa dibilang masa peralihan. Psikologi remaja adalah bagian dari psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari kehidupan remaja. Di sini, remaja atau generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang kelak menjadi penerus kehidupan untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman umat manusia di muka bumi ini. Jika generasinya rusak, maka secara otomatis bangsanya pun akan ikut rusak. Sehingga demi mewujudkan cita-cita kehidupan bangsa dan bernegara, haruslah mampu mencetak generasi yang berkualitas sesuai dengan harapan bangsa dan negara. Nah, yang kedua yaitu periodisasi masa remaja. Teman-teman, apakah ada yang tahu apa saja sih periodisasi masa remaja itu? Nah,
periodisasi masa remaja itu dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu periode masa remaja puber usia 12 tahun sampai 14 tahun, yaitu masa prapubertas, peralihan dari masa kanak-kanak ke masa awal pubertas. Yang kedua, masa pubertas usia 14 tahun sampai 16 tahun, yaitu masa remaja awal. Yang ketiga, masa akhir pubertas, yaitu usia 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu peralihan dari masa pubertas ke masa adolesan. Dan yang terakhir yaitu periode masa remaja adolesan, usia 19 tahun sampai 21 tahun merupakan masa akhir dari remaja. Nah, yang selanjutnya itu ada ciri-ciri perkembangan remaja. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Remaja mulai mengalami perubahan fisik yang pesat seperti tinggi badan yang meningkat, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan otot. Ini karena hormon yang bekerja lebih aktif selama pubertas. Yang kedua, perkembangan seksual. Di usia remaja terjadi perubahan dalam hal seksual, seperti munculnya ketertarikan terhadap lawan jenis, perkembangan organ seksual, dan munculnya tanda-tanda pubertas. Yang ketiga, cara berpikir berkualitas. Remaja mulai berpikir lebih logis dan bisa menghubungkan sebab akibat dengan lebih baik. Mereka mulai memahami hubungan antara tindakan dan konsekuensinya, serta mulai berpikir lebih kompleks. Yang keempat, emosi yang meluap-luap. Selama masa remaja, emosi seringkali bisa sangat intens. Perasaan seperti senang, marah, atau cemas bisa datang dengan cepat, kadang tanpa bisa dikendalikan. Nah, yang kelima, mulai tertarik pada lawan jenis. Di masa remaja, ketertarikan terhadap lawan jenis mulai tumbuh. Ini adalah bagian dari perkembangan seksual, di mana perasaan suka atau cinta mulai muncul. Yang keenam, menarik perhatian lingkungan. Remaja seringkali ingin diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka mencari pengakuan dari teman sebaya, keluarga, atau bahkan dari masyarakat. Dan yang terakhir, terikat dengan kelompok. Remaja sangat dipengaruhi oleh kelompok teman sebaya. Mereka cenderung ingin diterima dalam kelompok dan mulai mengidentifikasi diri dengan kelompok sosial mereka. Kelompok ini memberi mereka rasa identitas dan dukungan. Itulah beberapa ciri khas yang sering muncul pada masa remaja. Perkembangan masa dewasa. Istilah dewasa adalah organisme yang telah matang pada manusia. Dewasa merupakan masa di mana ketika pria dan wanita telah menjadi seutuhnya. Ketika masa dewasa, seseorang telah melewati masa kanak-kanak dan remaja. Masa dewasa dimulai dari usia 18 tahun sampai usia 40 tahun. Masa dewasa biasanya telah melewati masa pertumbuhan pubertas dan organ kelamin anak yang telah berkembang sehingga sudah mampu memproduksi. Tahapan perkembangan pada masa dewasa menurut Elizabeth B. Harlock. Masa dewasa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, masa dewasa awal atau masa dewasa dini. Pada masa ini dimulai berkisar antara umur 21 sampai 40 tahun. Masa ini adalah masa transisi dari masa remaja menuju dewasa. Pada masa dewasa awal, seseorang akan mengalami periode yang mengharuskan dirinya mandiri baik dari ekonomi, kebebasan, dan pandangan masa depan. Yang kedua, masa dewasa madya atau middle adulthood. Pada masa ini dimulai berkisar antara 40 sampai 60 tahun. Masa ini seseorang pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku dewasanya dan memasuki periode kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Dalam masa ini juga seseorang memiliki kecepatan respon mengalami penurunan, dan di akhir usia madya ini
kemampuan kaki mulai mengalami keterbatasan, serta sangat menghormati adat istiadat dan daya tarik ke arah religi. Yang ketiga, masa depan lanjut. Pada masa ini dimulai berkisar antara 60 tahun sampai akhir hayat